Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang ditemani mendung ya, kita bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk thalabul ilmu walaupun secara virtual. Dan ini adalah kajian ke-6 ya dari kajian kita kepada kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, atau bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Ini masih di mutaba'ah, masih di muqaddimah ya, dan masih ada sekitar 1 halaman. Nanti kalau waktunya cukup kita coba selesaikan bab muqaddimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dijelaskan sebelumnya, jadi saya review sedikit ya, bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ternyata juga menulis kitab Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Jadi sebelum beliau menulis Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, beliau juga sudah menulis kitab Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah, dengan hadis. Dan ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kitab ini sendiri juga permintaan dari lembaga pemikiran Islam internasional yang ada di Amerika. Makanya ketika akhirnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis kitab itu Kaifa Nata'amalu Ma'al Sunnah An-Nabawiyah, banyak kalangan yang berkata kepada beliau, kita juga butuh nih kitab yang menjelaskan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Kita juga butuh kitab yang temanya Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Karim. Artinya kalau Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah kan sudah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah kan antum sudah menulisnya. Maka harusnya antum juga menulis buku tentang interaksi dengan Al-Quran ya. Harusnya antum juga menulis Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim. Dan merespon masukan-masukan itu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, ini mah suatu keharusan. Harusnya juga, atau sepertinya akan lebih pas kalau yang ditulis pertama kali itu Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an. Yang ditulis pertama kali adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baru saya menulis kitab tentang interaksi dengan sunnah. Karena Al-Quran itu kan al-masdar al-awwal, sumber pertama, sementara sunnah itu al-masdar al-thani, sumber kedua. Cuman kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku ini, ditulis beliau, ternyata kesalahpahaman dalam sunnah ini lebih banyak, begitu ya. Kesalahpahaman dalam sunnah lebih banyak. Makanya beliau berpendapat bahwa yang perlu diluruskan atau lebih penting untuk diluruskan itu ya sunnah, ya pemahaman terhadap sunnah. Sehingga akhirnya beliau menulis, yang ditulis oleh beliau adalah Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Baru setelah beberapa tahun kemudian ya, beliau baru menulis buku ini Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran.
Wa kana Syekhuna Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala qad sadara anhu kitabun tahta hadzal unwan nafsih, yaitu kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Jadi guru saya Syekh Muhammad Al-Ghazali itu juga sudah mengeluarkan suatu buku yang judulnya juga kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini saya juga punya kitabnya ya. Kitab yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an, tapi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini bukan Imam Al-Ghazali ya, walaupun namanya sangat-sangat mirip. Karena Syekh Muhammad Al-Ghazali ini ulama Mesir dan hidup di zaman modern. Meninggal tahun 90-an kalau tidak salah ya. Artinya ulama-ulama zaman sekarang, dan beliau termasuk salah satu guru Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan beliau termasuk pemikir Islam kontemporer yang memberikan pengaruh luar biasa ya di hazanah pemikiran dan pergerakan Islam termasuk di Indonesia ya. Saya pernah membaca Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini meninggal ya ketika menghadiri suatu acara penting di Saudi ya, dan meninggalnya itu setelah beliau meneriakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas panggung sambil menunjuk ke atas gitu ya. Dan wafatnya beliau ini Masya Allah ya, ada yang mengatakan, orang Saudi khususnya, saya nggak pernah lihat langit Saudi dipenuhi oleh pesawat sebanyak ketika Syekh Muhammad Al-Ghazali meninggal. Karena ketika beliau meninggal itu yang takziah itu Masya Allah banyaknya, dan termasuk orang-orang penting di Jazirah Arab, dan sebagian mereka itu menggunakan pesawat pribadi. Jadi beliau meninggal dan dikuburkan di Saudi ya, di Al-Baqi kalau nggak salah, dan itu memang cita-cita beliau. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis kitab yang judulnya juga Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang kalau kita perhatikan ya, berarti karya Syekh Muhammad Al-Ghazali ini lebih dulu daripada karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Huwa ibaratin an mutarahatin bainahu wa bainal Ustadz Umar Ubaid Hasanah indama kana Syekh fi Dauhah. Tetapi kitab ini itu isinya adalah rangkuman ya, atau notulensi mungkin ya, diskusi antara antara Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Ustadz Umar Ubaid Hasanah. Yatrahul Ustadz Hasanah as-su'ala mutawwalan wa yujibuhu Syekhul Ghazali mufassalan. Jadi waktu itu Ustadz Umar Ubaid Hasanah ini memang sengaja meminta waktu kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali agar beliau bisa berdiskusi panjang lebar ya dengan tema interaksi dengan Al-Quran gitu kan ya. Dan dari diskusi itu, dialog itu kemudian dibukukan menjadi buku yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an. Walakinnal kitaba kana yurakkizu ala qadaya muayyanatin yus'alu anha wa kanat al-ijabatu ala qadri as-su'al. Tetapi kitab yang ditulis atau kitab yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an dari Syekh Muhammad Al-Ghazali ini fokusnya itu kepada masalah-masalah tertentu yang ditanyakan gitu ya. Jadi itu kan tanya jawab ya, dialog, diskusi. Jadi Ustadz Umar ini bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali, kemudian beliau menjawabnya. Bertanya lagi, kemudian beliau menjawabnya. Sehingga jawaban beliau itu ya sesuai dengan pertanyaan saja. Walihadza lam yasikh bi tariqatin manhajiyatin
fi tasnifihi wa lam yastaw'ib kullama yuqalu fi ta'amuli ma'a kitabillah. Sehingga kitab itu pada akhirnya ya kurang sistematis, ya kan ya. Tidak manhaji. Ya, sistematikanya kurang. Ya, karena memang itu ya notulensi ya, semacam notulensi dari suatu diskusi. Dan kok isinya juga kurang memenuhi ya segala tema yang berhubungan dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Fakanatil hajatu ila hadzal kitabil manhaji muta'ayyinah. Maka kata Syekh Al-Qaradawi, kebutuhan kepada kitab yang membahas tentang interaksi dengan Al-Quran ini yang ditulis secara manhaji, secara sistematis, itu menjadi penting. Wa qad qasamnahu ila arba'ati aqsamin aw abwabin ra'isatin aw asasiyatin. Dan kitab ini nanti kata Syekh Al-Qaradawi akan dibagi menjadi 4 bagian dan 4 bab. Jadi secara garis besar kitab Kaifa Nata'amalu ma'al Qur'an al-Azim ini nanti dibagi menjadi 4 bab ya. Walaupun tentu setiap bab nanti ada sub-sub bab ya. Al-babul awal an khasaisil Qur'anil azim wa maqasidihi. Bab pertama itu tentang keistimewaan Al-Qur'an dan tujuan-tujuannya. Al-babus tsani 'an at-ta'amul ma'al Qur'an hifdhan wa tilawatan wa istima'an. Bab kedua tentang interaksi bersama Al-Quran dalam konteks hafalan, tilawah atau membaca dan mendengarkan. Wal babus tsalis, adapun bab ketiga, anit ta'amuli ma'al Quran fahman wa tafsiran. Bab ketiga tentang interaksi bersama Al-Quran dalam konteks atau dari segi pemahaman dan tafsir. Wa bayani ma'alimil manhajil amsali fit tafsir. Sekaligus nanti di bab 3 juga akan dijelaskan rambu-rambu dari suatu sistematika yang ideal dalam hal tafsir Al-Quran. Wal kashfi 'anil mazaliki wal mahadiri wal mawqifi min at-tafsir al-ilmi bainal mu'ayyidina wal mu'aridin. Wa huwa awsa'u abwabil kitabi wa ahammiha. Nanti di bab 3 juga akan dijelaskan tentang kesalahan-kesalahan ya, peringatan beliau tentang atau yang berhubungan dengan tafsir ya. Dan di bab ketiga juga nanti beliau akan menjelaskan sikap beliau tentang tafsir ilmiah. Tafsir ilmiah itu ya tafsir yang diantaranya disuarakan oleh siapa namanya, Dr. Zakir Naik, kemudian dulu Harun Yahya gitu kan ya. Bagaimana nanti pendapat beliau tentang tafsir ilmiah ini ya? Atau yang juga sering disebut dengan al-i'jaz al-ilmi ya, al-i'jaz al-ilmi. Wa huwa awsa'u abwabil kitab wa ahammiha. Dan memang bab ketiga ini nanti adalah bab yang paling luas dan paling penting. Bab yang paling luas dan paling penting. Wal babur rabi' an at-ta'amuli ma'al Qur'an ittiba'an wa amalan wa hukman wa da'watan. Bab keempat nanti atau bab terakhir adalah tentang interaksi bersama Al-Quran dalam konteks ittiba ya, mengikuti, wa amalan dan beramal, wa hukman wa da'watan dan dalam konteks mengambil hukum dan berdakwah. Wa bihadza tammal kitabu bihamdillahi tabaraka wa ta'ala wa tasdidihi. Dan dengan 4 bab tadi kitab ini selesai ya. Jadi bab utamanya itu ada 4. Waqad istafattu mimma katabtu 'anil Qur'ani fi kutubin sabiqah. Dan aku telah mengambil faidah
dari tulisan-tulisan saya tentang Al-Quran yang sudah saya cantumkan di kitab-kitab yang lain, di kitab-kitab yang dulu. Artinya dalam menyusun kitab ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga mengambil referensi dari kitab-kitab beliau yang lain ya, yang yang temanya juga atau yang kontennya itu atau yang terutama yang berhubungan dengan Al-Quran, tulisan-tulisan atau tema-tema yang berhubungan dengan Al-Quran. Mithlu kitabi Tsaqafah Ad-Da'iyah, seperti kitab saya Tsaqafatut Da'iyah. Jadi Tsaqafah Ad-Da'iyah ini salah satu kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya pernah bahas juga di channel YouTube saya ya, tentang kitab Tsaqafatut Da'iyah, wawasan para dai. Jadi kitab ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kualitas intelektual seorang dai. Wa muqaddimah kitabi tafsir tafsiru suratir Ra'd, dan muqaddimah kitab beliau tafsir surat Ar-Ra'd. Wa kitabi al-marji'iyatul ulya fil Islam lil Qur'ani was Sunnah. Begitu juga beliau ketika menulis kitab Kaifa Nata'amalu ma'al Qur'an al-Azim ini juga salah satu referensi yang beliau gunakan adalah kitab beliau yang lain yang berjudul Al-Marji'iyatul Ulya fil Islam lil Qur'ani was Sunnah. Referensi tertinggi ya, rujukan tertinggi dalam Islam untuk Al-Quran dan Sunnah. Faqad ishtamalat ala mabahith muhimmatin hawla al-bab al-thalith fahmi al-Qur'ani wa tafsirihi, fala gharwa tabastu minha ma ra'aitu anna mawdi'ahu al-asasiyya huna. Dan di kitab itu, kitab Al-Marji'iyatul Ulya fil Islam al-Quran wa Sunnah ini, kitab ini kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga memuat pembahasan-pembahasan penting seputar tafsir, seputar bagaimana kita memahami Al-Quran dan bagaimana kita memahami tafsir ilmiah, tafsir saintifik begitu ya. Maka beliau mengatakan, maka tidaklah aneh kalau saya juga akhirnya menjadikan kitab itu, kitab Al-Marji'iyatul Ulya fil Islam lil Quran was Sunnah, sebagai salah satu referensi saya. As'alullah ta'ala an yanfa'a bihadzal kitabi katibihi wa qari'ihi. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kitab ini memberikan manfaat ya, baik kepada penulis dan kepada pembacanya. Insyaallah semoga kita termasuk dalam doa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini. Wa kulli man ashama fi nashrihi wa ta'mimin naf'i bihi. Begitu juga semoga Allah memberikan manfaat kepada siapa saja yang ikut berperan dalam menyebarkan kitab ini dan menyebarluaskan manfaatnya. Dhari'ina ilahi ta'ala yaj'al Qur'ana rabi'a qulubina. Sekaligus kita semua sama-sama tadarru'. Tadarru' itu ya merendahkan diri di hadapan Allah dalam rangka meminta kepadanya agar menjadikan Al-Quran ini sebagai rabi'a qulubina, musim semi hati kita. Musim semi itu kan indah ya, orang-orang itu senang dengan, manusia itu senang dengan musim semi, keindahan ya. Jadi kita berdoa semoga Al-Quran ini menjadi sesuatu yang sangat indah dalam hati kita, wa nura sudurina, dan cahaya untuk hati-hati kami, wa ay yarudda ummatana ilal Qur'ani raddan jamila, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengembalikan umat kita kepada Al-Quran, membimbing umat kita
agar kembali kepada Al-Quran hatta yakuna minhaja hayatiha, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi manhaj hidup mereka, hidupnya umat, wa dusturo siyasatiha, dan undang-undang siasatnya umat, wa iya ja'alana tabaraka wa ta'ala min ahlil qur'anil ladzina hum ahlullahi wa khassatu, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari ahli Al-Quran, yang ahli Al-Quran itu tidak lain adalah para keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Amin Allahumma amin. Ad-Dawhah Al-Muharram tahun 1418 Hijriah atau bulan Mei. Jadi muqaddimah ini ditulis pada bulan Muharram 1418 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Mei 1997. Itu juga kitab ini ya kitab kontemporer ya, tidak lama-lama banget begitu ya, karena ditulisnya tahun 97. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah kitab ini, kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, yang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insyaallah Selasa depan kita akan membahas bab pertama tentang khasaisul Quran wa maqasiduhu, tentang keistimewaan Al-Quran dan tujuan-tujuan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.